Jadi untuk suaranya di off-kan setelah ini, tapi gambarnya dimunculkan jadi bisa kelihatan. Nanti setelah Pak Cahyo full, kita kemudian suara kita di off-kan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita pertama-tama ini adalah seminar yang ke-16 dari seminar yang ke-16 dari Pusat Studi Islam dan Ilmu Pengetahuan. Sebelum kita mulai, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan pada Allah SWT bahwa pada sore hari ini menjelang buka puasa kita bisa berdiskusi. Maaf ya, saya ini agak lunak-lunuk jadinya. Baik, diskusi pada hari ini akan dipimpin oleh saya sebagai moderator dan nanti pembicara pemantik diskusinya adalah Pak Cahyo. Topik diskusinya adalah adakah administrasi publik di masa kepemimpinan Rasulullah di Madinah, sebuah kajian kritis sejarah administrasi publik. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan, barangkali masih ada yang perlu diperkenalkan tentang Pak Cahyo, tapi insya Allah yang lain sudah pada tahu. Saya coba ini untuk sharing screen. Ya. Pak Cahyo alumni S1 dan S3 Fakultas Ilmu Administrasi jurusan Administrasi Negara Publik di Universitas Gadjah Brawijaya Malang, tapi S2-nya di Prodi Kebijakan Publik Visipol UGM. Beliau adalah Wakil Direktur Bidang Administrasi Program Profesi Kepamongperajaan IPDN Kemendagri Jakarta dan juga staf pengajar di Fakultas Politik Pemerintahan IPDN tersebut. Beliau di samping itu juga dosen luar biasa S2, Magister Ilmu Politik MIP Universitas Andalas, dan Magister Administrasi Publik atau MAP di Universitas Negeri Padang, Sumatera Barat. Beliau juga pernah mengampu mata kuliah Politik Hukum Islam di tingkat S1 jurusan Syariah, Prodi Jinayah dan Siasah IAIN Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, kemudian saya ingin mempersilahkan Pak Cahyo untuk memantik diskusi ini, dan nanti setelahnya kami persilahkan kepada semua peserta. Setelah Pak Cahyo kami beri waktu sekitar 30 menit untuk kemudian kita lanjutkan dengan diskusi. Dan sebelumnya saya ingatkan, nanti kalau misalnya pada waktu diskusi di sebelah kiri ada tanda, di kiri bawah itu ada tanda tangan melambai, nah itu silahkan menekan itu dulu supaya admin bisa memberi kesempatan untuk bicara. Baik, saya persilahkan pada Pak Cahyo untuk mulai menyampaikan materinya. Monggo Pak Cahyo. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Agus Jamil MSc. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian ya, biasanya para dosen ya, para peneliti, para pengamat, pada kesempatan sore hari ini kita patut bersyukur kehadirat Allah SWT karena semata-mata dengan limpahan nikmat yang luar biasa, kita dalam keadaan apapun senantiasa kita tentu hanya bisa mengucap syukur kita kepada Allah SWT. Semata-mata dengan limpahan nikmat yang luar biasa kita masih bisa bertemu, bisa berkumpul di sini. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan para dosen, para peneliti, para pengamat yang berbahagia. Tadi senyampang tadi juga sudah Pak Agus Jamil tadi menyampaikan mengawali
diskusi kita hari ini. Kegiatan perkenankan ya, mohon izin untuk memperkenalkan ya PSI 2P yang tadi sudah Pak Agus awali. Pusat Studi Islam dan Ilmu Pengetahuan ini, PSI 2P ini terakhir-terakhir ini sudah berjalan sekitar 4 tahun ya. Kita hidupkan lagi yang sebenarnya cikal bakalnya sudah lama ya. Beberapa teman dan kita dengan teman-teman dari Universitas Brawijaya pernah merintis di tahun-tahun awal, sempat kemudian tahun 90-an di Brawijaya lah tempatnya lahirnya ICMI ya, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Dan kita pada saat masih menjadi mahasiswa ya, kita adalah teman-teman di antara teman-teman mahasiswa yang senantiasa biasa berdiskusi tentang bagaimana Islam ya, perspektif Islam di dalam melihat berbagai persoalan-persoalan, terutama ketika kami atau saya dengan teman-teman di Fakultas Ilmu Administrasi ya di tahun 1989 ini punya forum kajian Islam dan masyarakat, karena ada semacam kerinduan kita betapa kita ingin melihat dari berbagai macam persoalan yang ada di masyarakat dalam kita berbangsa, bernegara, itu kita bisa lihat dalam perspektif Islam. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian yang berbahagia, pada kesempatan sore hari ini adalah pertemuan yang ke-16, yaitu kita sudah melaksanakan 3 kali ya, yang tiap tahun acara semacam seminar ya, seminar pada bulan Oktober dari mulai tahun sekitar berarti 2017, 2016, 2017, 2018, 2019, dan kemudian kita di tahun 2019 kita secara rutin ya tiap bulan setidaknya pekan kedua dan pekan kedua di Jakarta dan pekan ketiga kita adakan di kota saya, Kota Malang ya, tempatnya kampus Universitas Brawijaya. Baik, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini adalah memulai lagi setelah kita Januari, Februari, Maret, April rasanya berbagai aktivitas kita biasanya para dosen dengan kesibukannya. Nah, ini adalah untuk memulai lagi di tengah-tengah suasana kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya COVID-19. Sebagai satu bentuk syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala adalah kita tetap beraktivitas ya. Tetap kita dalam rangka melaksanakan tugas-tugas kita ya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, dan kita khalifah Allah di muka bumi ini untuk memakmurkan bumi ini, menjaga bumi ini, dan juga bagaimana kita memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk masyarakat. Pada kesempatan kali ini judul ataupun tema ini kita munculkan atau saya munculkan adalah karena yang pertama tentu adalah di dasarnya adalah karena memang bidang saya yang spesifik adalah ilmu administrasi negara atau public administration. Itu yang pertama. Dan yang mendasari adalah sebenarnya sebagaimana mungkin kita sudah membagi tulisan. Kenapa saya mencoba, sering saya diminta oleh teman-teman, buatlah PPT. Saya justru tidak ingin membuat PowerPoint, karena bagi saya yang justru harus dikembangkan adalah setiap kita ada kegiatan, diskusi, seminar, dan seterusnya adalah kita menulis secara utuh, ya, supaya tidak hanya sekedar poin-pointers. Ya. Pada kesempatan kali ini saya kira Bapak Ibu sekalian sudah membaca. Jadi sebenarnya wacana relasi atau hubungan antara agama dan negara, antara religion and state, ya, antara agama dan negara, ataupun juga spesifik ya Islam dan negara, ya ini sebenarnya sudah wacana yang sudah bahkan berabad-abad ya setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, maka wacana ini sebenarnya sudah muncul sehingga memunculkan berbagai macam school of thoughts ataupun madhab ya di dalam merespon persoalan ataupun isu ataupun wacana tentang hubungan agama dan negara ataupun terutama Islam dan negara. Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, sebenarnya kalau kita telusuri lebih jauh sebenarnya
wacana hubungan agama dan negara ini bukan semata-mata persoalan yang menjadi bahasa saya milik umat Islam saja. Ya, sebenarnya kalau kita banyak membaca, ya alhamdulillah kebetulan saya memiliki hobi membaca. Sehingga saya alhamdulillah hampir beberapa ensiklopedia, handbook dan seterusnya saya banyak pelajari, sehingga kalau kita agak risih memperbincangkan atau mewacanakan kajian-kajian, apalagi baru kajian saja ataupun pemikiran ataupun gagasan tentang hubungan agama dan negara, itu kemudian merasa kita sensitif dan seterusnya, ini sungguh-sungguh adalah apa namanya ya, melawan kodrat ilmiah, melawan kodrat intelektualitas kita, apalagi kalau kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang dosen, sebagai seorang peneliti, ya, sebagai seorang akademisi, sebagai seorang ilmuwan dan yang semacamnya itu. Jadi ini wacana ini bukan milik Islam saja, tetapi bahkan kita bisa nanti membaca banyak tulisan, bahkan jurnal-jurnal yang bisa kita akses tentang relasi antara church and state, ya, antara gereja dan negara, dan bagaimana kemudian muncul sampai pada yang namanya nation state. Kenapa kemudian muncul negara bangsa? Konsep ini dari mana asalnya? Bagaimana awal ceritanya di abad-abad pertengahan sehingga muncul gagasan bahwasanya agama perlu ditinggalkan atau agama tidak perlu lagi campur tangan terhadap negara. Ini sebenarnya adalah persoalan yang juga sudah bermula atau sudah dimulai di Eropa, ya, terutama Eropa Barat, ya, di masa abad-abad pertengahan. Jadi kalau kita mengenal yang namanya era yang semula setelah apa namanya era ataupun apa masa-masa kegelapan, kemudian muncul Renaissance, maka kalau bicara Renaissance, karakteristik atau sifat Renaissance yang sangat sekularistik dan memisahkan agama, ya, religion dari negara, religion dari persoalan-persoalan publik, maka di dalam kaitannya dengan hubungan agama dan negara, ya, Kristen atau apa Nasrani dengan agama itu pun juga mengalami hal yang semacam itu. Tidak semata-mata Islam agama Nasrani misalkan dari apa ilmu pengetahuan, tapi bahkan agama dari negara atau agama dari politik. Nah, sehingga inilah perjalanan panjang di mana pada awalnya dalam pengalaman sejarah yang tidak bisa kita pungkiri kalau kita membaca berbagai literatur tersebut adalah bahwasanya hubungan agama dan negara itu pernah jaya-jayanya sampai kemudian pada satu waktu kemudian agama dipandang selalu membayang-bayangi sepak terjang di dalam berpolitik, di dalam berbangsa dan bernegara, sampailah kemudian muncul yang namanya sekularisasi ataupun sekularisme dalam kaitannya hubungan negara dan agama. Ini sebagai satu wawasan supaya kita seringkali ketika mewacanakan hubungan agama dan negara seringkali kita merasa agak sensitif, padahal sebenarnya ini sungguh mengingkari sejarah, sungguh kita mengingkari apa namanya perspektif intelektualitas kita. Baik Bapak Ibu sekalian, kalau secara umum ini saya juga meringkas ada tiga sikap atau tiga pandangan, ya, umat Islam atau kaum muslimin ketika merespon hubungan Islam dan negara, ya, ad-din wa daulah, ad-din wa siyasa, ya, din dan siyasa dan politik, ataupun ad-din dengan nizamul hukmi, dengan sistem pemerintahan. Ini adalah satu pandangan mengatakan bahwasanya Quran mereka nyatakan tidak memiliki sistem politik yang baku, ya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah semata-mata sebagai seorang nabi dan rasul, sehingga seolah-olah perspektifnya kalau beliau diutus sebagai seorang nabi dan rasul, maka seolah-olah dikesankan bahwasanya nabi dan rasul adalah menyampaikan pesan-pesan agama atau pesan-pesan religius atau pesan-pesan tentang keakhiratan. Bahwasanya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tidak berbicara tentang kehidupan yang lain. Padahal kita ketahui, sama-sama kita ketahui, ternyata Islam adalah bicara tentang religius, bicara tentang akhirat dan bicara tentang itu. Nah, kemudian
ketika mereka kelompok yang pertama ini memahami praktek-praktek yang pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang selama beliau terutamanya adalah 10 tahun kurang lebih di Madinah, dan kemudian dilanjutkan oleh para al-khulafa ar-rasyidun al-mahdiyun, ya, para khalifah, ya, kata khalifah, ya, adalah istilahnya sebagai pengganti. Jadi khalifah, ya, dari khalifatul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, adalah sebagai penggantinya dari pengganti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini mereka pandang, nanti bahkan ada yang beranggapan bahwasanya ini adalah semata-mata, ya, begitulah praktek yang apa adanya, tetapi ini bukan sama sekali isyarat untuk Islam itu mengajarkan tentang politik. Islam mengajarkan tentang pemerintahan. Apalagi ketika kemudian dihadapkan pada persoalan ketika pasca wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana kemudian sebagian besar kaum muslimin ada yang memiliki pandangan bahwasanya beliau sama sekali tidak meninggalkan satu format ataupun satu model pemerintahan atau sistem politik yang baku. Nah, kemudian ada mereka-mereka yang kemudian juga berpandangan bahwasanya sebenarnya katakanlah Islam tidak menyampaikan secara eksplisit tentang konsep yang baku dari konsep yang namanya bernegara, katakanlah begitu, kita lebih spesifik, ya, nanti bagaimana tentang konsep bermasyarakat, ya, ataupun berbangsa, ya, masyarakat, berbangsa, dan ada istilah bernegara. Maka kalaupun Islam tidak mengajarkan satu format yang baku, katakanlah, tapi kita sama-sama meyakini dan mengetahui, dan saya semata-mata pada kesempatan kali ini kenapa tidak mencantumkan ayat-ayat Allah SWT secara khusus, tiada lain adalah supaya perspektif hari ini kita adalah sifatnya keilmuan. Tetapi munculnya tulisan ini, munculnya gagasan ini, munculnya wacana ini adalah semata-mata karena didorong satu keyakinan kita bahwasanya Allah SWT memang menurunkan kepada kita sekalian, bahwasanya ajarannya, dan Allah SWT menurunkan ajarannya itu, Allah SWT tentu ajarkan kepada kita sekalian tentang konsep yang komprehensif, konsep yang menyeluruh, ya, berbicara tentang dunia dan akhirat. Karena memang kita hidup di dunia ini adalah memang diberikan satu tuntunan, diberikan satu pedoman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi perspektif kita, kenapa saya bawa kepada pendekatan sejarah, ya, pendekatan historical approach ataupun historical perspektif, supaya kita lebih membumi, ya, supaya tidak ada alasan lagi bagi kita untuk mengatakan, oh ini kan pendekatan-pendekatan yang normatif, ini sifatnya dogmatis, sehingga ada kesan seolah-olah orang harus menerima begitu saja wacana-wacana semacam. Tidak, tetapi kita ingin membuktikan bahwasannya wacana-wacana itu adalah wacana-wacana yang membumi, wacana-wacana itu adalah wacana-wacana yang empirik, wacana-wacana tersebut adalah wacana-wacana yang real pernah terjadi, dan wacana-wacana ini memang semuanya telah tercatat di dalam sejarah yang tidak bisa diingkari dari perspektif masyarakat barat sekalipun, maupun apatah lagi kita kaum muslimin. Saya kira itu. Jadi kita meyakini bahwasanya memang Allah menurunkan kepada kita semua ajaran yang lengkap, ajaran yang meliput berbagai macam aspek. Hanya nanti ada aspek-aspek yang sifatnya diberikan kaidah-kaidah yang sifatnya general, yang sifatnya umum, yang sifatnya mutlak, tidak ada koyitnya, tidak ada batasan-batasannya, tidak ada rinciannya, dan ada perkara-perkara ataupun konsep-konsep yang sifatnya juga sifatnya tafsiliyah, ya. Di sini yang penting kita paham. Baik Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian, saya lanjutkan. Kemudian juga saya ingin bicara pada paragraf dari tulisan saya yang kedua. Adalah saya merasakan dan saya yakin kita semua, kalau kita seorang muslim, apalagi kita seorang intelektual muslim, ya, kita cendekiawan muslim, para peneliti muslim, seharusnya kita juga agak prihatin, ya, terutama saya bicara dalam konteks terutama dalam kaitan ilmu sosial atau ilmu-ilmu humaniora, ya. Saya tidak bicara ilmunya Pak Agus Jamil, ya, ilmu di bidang Pak Agus, ya, geofisika, ya, misalnya, atau ilmu teknik, ilmu teknologi dan seterusnya. Tapi kita sadari begitu kita hampir membaca semua referensi yang dipergunakan dalam perguruan tinggi kita, ya, bahkan hampir di semua negara,
ya ini sejauh pengetahuan saya sebatas membaca kurikulum atau silabus. Itu wacana-wacana ya secara kurikulum ataupun materi tidak begitu merata dan hampir-hampir kita sepertinya seolah-olah bahkan tidak mengenal. Dan itulah yang saya alami ketika proses sekolah SMP, SMA ya, belajar ilmu sejarah, belajar tentang mungkin ilmu-ilmu sosial, hampir-hampir kita seolah-olah tidak mengenal itu ada konsep-konsep selain apa-apa yang sudah pernah disampaikan Barat yang melalui kurikulum, melalui silabus-silabus di dalam pendidikan kita. Nah, ini yang membuat satu dorongan saya jujur saja sejak tahun 1985 ketika saya SMA pun saya merasa ada sesuatu yang kayak yang hilang dari informasi ini ya. Orang berwacana ya di kala itu wacana-wacana ya bicara ya saya tidak singgung di sini masalah subversif dan seterusnya bicara agama dan negara ya ada tulisan-tulisan tetapi tulisan-tulisan itu betapa tidak begitu memasyarakatnya. Nah, ini menjadi keprihatinan kita. Dan begitu saya membaca buku-buku tentang comparative government, comparative public administration, itu tidak ada wacana-wacana ini muncul. Kalaupun ada muncul tentang tipologi, ya tipologi katakanlah yang paling umum kita ketahui ada tipologi ataupun bentuk-bentuk negara, ya bentuk-bentuk negara dilihat dari jumlah orang, ada yang namanya autokrasi, ya kekuasaan yang dipegang oleh satu orang, kemudian ada yang namanya kemudian aristokrasi, kekuasaannya dipegang oleh sekelompok orang, sampai kemudian demokrasi, ada kekuasaan yang dipegang oleh banyak orang. Maka wacana ini pun juga wacana ini berputar-putar di sekitar situ saja. Ketika kemudian juga muncul berbagai macam teori-teori tentang kedaulatan, teori-teori tentang kekuasaan, ya teori-teori tentang kedaulatan, teori-teori kekuasaan, kemudian sampai melahirkan konsep-konsep politik dan pemerintahan. Sama sekali ketika di situ di dalam berbagai tulisan yang kita ketahui sejauh yang kita ketahui ternyata sama sekali ketika mereka bicara autokrasi ada aristokrasi, ada demokrasi, kemudian juga ada bentuk-bentuk buruknya dari autokrasi, aristokrasi maupun demokrasi, maka wacana itu sekitar-sekitar itu sehingga seolah-olah tidak ada lagi alternatif wacana yang lain dalam teori-teori kedaulatan, teori-teori kekuasaan, kemudian sampai turunan-turunannya ya politik dan pemerintahan sampai pun juga public administration. Sehingga saya merasakan ada semacam ketidakadilan intelektualitas, ketidakadilan ilmiah yang sudah menghikmati dunia. Ya. Nah ini terbukti dari apa-apa yang kita baca. Setelah saya coba telusuri terus membaca apa-apa yang kita juga nerimanya dari perguruan tinggi, ya kita rata-rata semuanya kembali selalu bermuara kepada konsep-konsep, teori-teori ataupun pemikiran-pemikiran, asalnya pemikiran-pemikiran dari para filosof Yunani dan juga praktek-praktek administrasi di masa-masa Romawi. Nah, kemudian yang menariknya adalah nanti kalau Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian nanti bisa merujuk pada endnote ataupun footnote yang saya cantumkan di situ. Betapa kalau kita telusuri jauh, ternyata pemikiran-pemikiran Yunani, filsafat Yunani, filosof Yunani, dan juga Romawi ada dugaan kuat sebenarnya mereka entahlah di mana sisi di mana kita tidak bisa tahu semuanya secara terbuka ya, secara ilmiah, secara intelektual, sehingga seolah-olah muara kita itu adalah di Yunani dan Romawi. Padahal Yunani dan Romawi ini masih ada bermuara pada peradaban-peradaban yang sebelumnya, peradaban Mesopotamia dan seterusnya ya. Kemudian berikutnya adalah saya menemui titik dorongan yang paling kuat adalah ketika menempuh program S3 yang awalnya tidak diperbolehkan ya, rencananya mau di IGM, akhirnya kemudian pada akhirnya Brawijaya kembali untuk mengajukan proposal dituntut oleh para penguji, para pembimbing ya untuk basisnya adalah penelitian lapangan. Saya sebagai dosen yang hampir setidaknya kurang lebih 20 tahun mengajar dan meneliti, rasanya udah pada titik jenuh wacana-wacana yang hasil penelitian lapangan. Sehingga dari sinilah saya terdorong kenapa penelitian-penelitian studi kepustakaan hanya dilakukan oleh teman-teman IAIN, teman-teman UIN dan semacamnya. Dan kemudian saya melihat wacananya agak terkesan normatif begitu, dogmatis.
maka saya ingin mengangkatnya dari perspektif sejarah. Yang menariknya, saya mendapatkan semacam kekuatan yang luar biasa ketika saya mencari ya buku-buku di perpustakaan Institut Ilmu Pemerintahan, ya, Departemen Dalam Negeri, tempat saya mengajar. Adalah saya kaget ketika menemukan tulisan-tulisan ya para ilmuwan administrasi publik, ya, public administration, yang ternyata mereka sendiri sudah melihat sejak tahun 50-an, tahun 60-an satu fenomena public administration di USA, di Amerika Serikat, di mana public administration kalau kita telusuri selalu kebetulan memang dianggap dipandang muara secara ilmiahnya sebagai satu disiplin ilmu itu adalah kalau kita sebut yang namanya public administration, it means adalah American public administration. Nah, inilah yang sesuatu yang kemudian oleh salah satu tokoh yang kalau Bapak Ibu sekalian yang sebagai dosen peneliti di public administration sangat kenal, Dwight Waldo. Saya kaget sekali ketika beliau memiliki satu tulisan yang luar biasa, walaupun tulisannya kecil, yang berjudul Perspective on Administration, di mana beliau menyampaikan satu pandangan beliau bagaimana kita bisa, sehingga saya tidak terlalu kesulitan untuk menemukan poin-poin atau item-item yang memang di dalam sejarah Nabi maupun sejarah Al-Khulafa Ar-Rasyidun yang membicarakan tentang sisi-sisi negara, sisi-sisi pemerintahan, sisi-sisi public administration dalam perspektif ilmu saya dari batasan bahasa Arab saya, dan kitab-kitab yang terkait itu, disinilah saya semakin terdorong, akhirnya bermuara semakin saya menuju pada hilirnya, saya menemukan kitab-kitab yang selain Al-Ahkam As-Sultaniyah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mawardi Asy-Syafi'i dan juga Al-Imam Abul Ya'la Al-Hambali, ya, sampai kemudian kita mengenal kitab-kitab Al-Wuzara dan kitab Al-Kutab Al-Jaziyari dan yang lainnya. Nah, ini awal sebagai satu. Jadi saya merasa inilah kekayaan yang luar biasa yang sebenarnya rasanya inilah sesuatu yang nampaknya belum tersebar luas di tengah-tengah kaum muslimin, di luar teman-teman yang memang Bapak Ibu sekalian yang mungkin sudah concern dengan kajian-kajian semacam. Tapi secara luas dalam perspektif saya sebagai pengajar public administration ataupun government sciences dalam istilahnya Institut Ilmu Pemerintahan, itu rasanya masih jauh sekali. Dan bahkan saya sekolah S1, S2, S3 pun rasanya saya tidak pernah mendapatkan materi itu, walaupun secuil ya setidaknya itu. Sehingga selalu wacananya adalah Barat dan Barat, Yunani dan Romawi pada akhirnya. Bapak Ibu sekalian, dan kemudian yang menguatkan saya untuk menulis disertasi adalah ketika terutama, dan saya alhamdulillah berkesempatan bertemu dengan Profesor Ali Farasman, yang beliau salah seorang pengajar di Atlantic University USA, ketika ada seminar internasional yang kebetulan tempatnya di Universitas Indonesia, gilirannya Indonesia mengadakan dari asosiasinya ilmu administrasi negara yang perwakilan Indonesia, IAPA dalam hal ini. Saya sebelum ketemu beliau bersyukur ternyata saya menemukan untuk menguatkan saya membuat proposal disertasi itu adalah ketika beliau melontarkan satu tulisan dalam 2 seri yang biasanya tulisan artikel atau jurnal itu, artikel jurnal internasional itu biasanya maksimal 12-15, beliau ternyata punya kesempatan satu edisi pertama itu 32 halaman, edisi kedua sekitar 30-an juga. Yaitu beliau menulis tentang birokrasi and the administrative system of ancient world state Persian Empire, implication for modern administration. Ya, ketika beliau melontarkan tulisan ini betul-betul seperti dorongan yang luar biasa untuk saya katakan kalau Profesor Ali Farasman, beliau bangga dengan apa yang beliau miliki ya sebagai bangsa yang keturunannya tentu orang Persia, ya, beliau sekarang jadi warga negara Amerika. Kenapa tidak kita orang Islam sebenarnya kita bisa menggali dari kitab-kitab kalau terkait Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu adalah As-Sirah An-Nabawiyah dan juga kitab-kitab tarikh ya Al-Khulafa Ar-Rasyidin Al-Mahdi. Dan di sinilah yang saya angkat di dalam disertasi saya. Terus terang Bapak Ibu sekalian, saya awalnya mau mengangkat juga Nabi dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para khalifah, tetapi karena khawatir ini adalah kajiannya adalah betul-betul saya pendekatan empirik. Ya padahal beliau sebagai sosok Nabi dan Rasul ada sisi-sisi yang sifatnya adalah merupakan ajaran-ajaran yang sifatnya normatif. Saya khawatir itu akan
dekonstruksi ya kalau kita tidak tepat-tepat dan kita justru mengaburkan ajaran Islam kita yang sungguh sangat tinggi dan sangat komprehensif ya, yang sangat mulia. Maka saya berpijak kepada 4 khalifah. Saya dari sisi motivasinya ya Bapak Ibu sekalian. Baik, langsung saya menukik pada apa yang bisa saya sampaikan di pada kesempatan tulisan yang saya sudah bagi adalah Bapak Ibu sekalian. Saya melihat fenomena yang tentunya kalau kita langsung menandainya, salah satunya adalah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah berhijrah ke Madinah yang semula namanya Yasrib, kemudian beliau ganti dengan nama Madinah. Maka ada praktek-praktek yang sebenarnya itu adalah menandai kalau dalam bahasa teori-teori tentang kontrak sosial yang orang mengenalnya hanya dari Jean-Jacques Rousseau ya, dalam bukunya tentang kontrak sosial ya, kontrak sosial itu. Maka model-model Bai'atul Aqabah ya, walaupun Bai'atul Aqabah 1 itu berbicara tentang ketaatan dan kepatuhan untuk mengikuti ajaran Allah ya, ajaran Allah, perintahnya dan larangannya. Tapi di Bai'atul Aqabah yang kedua sudah berbicara tentang bagaimana membangun satu aliansi untuk kemudian saling melindungi ya, satu dengan yang lainnya, dan kemudian ketaatan dan kepatuhan untuk kepada ketaatan dan kepatuhan adanya suatu kepemimpinan. Ya, dalam hal ini sosok beliau Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang nabi dan sebagai seorang rasul. Tetapi dalam perspektif yang lain ternyata kita menemukan satu penjelasan yang gamblang sekali betapa beliau memang diminta oleh masyarakat Madinah yang sebelumnya sebagian sempat kemudian mendengar ada sosok seorang nabi dan rasul ya di Mekah ya, berdasarkan informasi bangsa Yahudi yang memang sudah berabad-abad juga sudah menempati Madinah. Nah, yaitu ketika Nabi diminta untuk menyelesaikan persoalan-persoalan dari satu kabilah yang besar, yaitu kabilah Aus dan Khazraj, yang sampai bertahun-tahun mereka, berpuluh-puluh tahun mereka berperang di antara mereka, walaupun kalau ditarik sampai mbah buyutnya, nenek moyangnya, sebenarnya mereka juga satu ya. Tapi mereka dengan berbagai macam persoalan ekonomi, persoalan persaingan lahan dan seterusnya, sampai mereka saling bermusuhan dan sampai kepada organisme sebagai kabilah. Nah, disitulah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ternyata sebagai seorang figur, sebagai seorang sosok adalah diminta oleh mereka untuk datang ke Madinah, juga adalah untuk menyelesaikan persoalan-persoalan mereka yang mereka siap untuk taat dan patuh ya kepada beliau ya, dengan kepemimpinan beliau. Yang dimana untuk menunjukkan di sini satu seri atau satu sisi buktinya beliau itu adalah keberadaan beliau meskipun dengan figur sebagai seorang nabi dan rasulnya punya implikasi secara ke leadership, secara kepemimpinan, adalah adanya Abdullah bin Ubay bin Sahlul ya, salah seorang Madinah yang beliau sendiri sebenarnya sempat mau dinobatkan sebagai seorang malik, seorang raja di Madinah ya. Begitu dengan kedatangan beliau, kemudian peluang untuk menjadi seorang raja di Madinah ini kemudian terhambat. Nah, dari sini sudah kelihatan sisi-sisi. Nah, kembali pada sisi kontrak sosial. Kalau saya pelajari dan saya alhamdulillah mencari di arsip ya, di web yang arsip ya, yang bisa terbuka. Saya sampai melacak sampai kepada buku-buku aslinya Rousseau, baik dalam bahasa aslinya maupun sampai dengan yang bahasa Inggrisnya, karena sejauh yang saya punyai kemampuan bahasa saya hanya di bahasa Inggrisnya ya, yang bahasa Prancis saya belum bisa baca, dan juga bahasa Latin misalnya. Saya lacak terus buku-buku itu sampai bukunya Montesquieu, bukunya Rousseau, bukunya Thomas Hobbes dan seterusnya, karena saya merasa selama 3 tahun S1 S2 S3 tiga tahapan saya belajar public administration, saya merasa seluruh yang saya peroleh itu hanya kulit-kulitnya saja ya, karena mungkin keterbatasan uang, waktu, dan tentunya terkait dengan pengetahuan tidak mungkin semuanya dibuka kepada seluruh siswa. Nah, dari sana saya melihat bahwasanya gagasan Rousseau tentang kontrak sosial pun itu masih sifatnya angan-angan beliau ketika pada suasana situasi politik yang tidak nyaman pada masa-masa beliau. Nah, sedangkan Bai'atul Aqabah ya 2 terutama, dan kemudian sampai ketika beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sampai di Madinah
ya, kemudian membuat satu perjanjian, ya, satu kesepakatan yang disebut Shahifah Madinah, atau sebagian mengatakan apa, Mitsaq Madinah, ya, ada yang menyebut Shahifah, ada yang menyebut Mitsaq, ya. Ini juga merupakan salah satu yang kita bisa analisa dari berbagai macam sudut apapun, itu membuktikan adanya semacam kontrak sosial, ya, semacam kontrak sosial. Dan bahkan dalam hal ini ada salah satu intelektual Muslim kita, yaitu Profesornya Muhammad Hamidullah rahimahullah, yang beliau ternyata berhasil dalam berbagai kesempatan, dalam berbagai macam bahasa, tulisan beliau tentang apa namanya, Majmu'atul Wasaik, ya, kumpulan-kumpulan tulisan-tulisan Rasulullah, surat-surat Rasulullah, termasuk juga Sahifah ataupun Mitsaq Madinah, itu juga oleh beliau beliau kumpulkan, kemudian ternyata diakui oleh para intelektual yang ahli di bidang konstitusi, tentang hukum konstitusi, tentang hukum internasional, sebagai tulisan Nabi SAW adalah memenuhi kriteria sebagai the first constitution. Saya kira itu awalnya. Jadi dan kemudian nanti lebih ringkasnya, lebih detail, karena saya lihat waktu saya sudah melebihi, ya Pak Agus, ya. Maaf, ini kita bisa telusuri nanti sampai ketika beliau kemudian mulai menata Madinah. Saya melihat di situ mulai dari beliau apa namanya, sebagai seorang pimpinan, kemudian beliau kemudian ketika beliau harus memimpin satu ekspedisi Abwa, dan dilanjutkan beberapa ekspedisi hingga Al-Ghazwah, peperangan. Beliau juga telah menyiapkan wakil untuk memimpin Madinah. Kalau dalam bahasa sederhana sehari-hari saya, public administration, itu namanya pejabat pelaksana harian, ataupun mungkin pelaksana tugas dan seterusnya. Bahkan kemudian kita membaca dari kitab-kitab sirah an-nabawiyah, bahwasanya juga menunjukkan adanya al-wazir. Walaupun secara bahasa al-wazir artinya adalah pembantu secara umum, tetapi secara teknis istilah ini bisa menunjuk artinya adalah menteri. Kemudian di situ dikenal ada al-wazir yang untuk tanfid, ya, untuk perencanaan, pelaksanaan saja. Ada yang sifatnya untuk tafwid, yang dia memiliki kewenangan dan bisa menyerahkan ataupun mendelegasikan kewenangan. Nah, ini bagi saya, subhanallah, masya Allah, alhamdulillah, ini menunjukkan kepada saya bahwasanya inilah yang inspirasi yang luar biasa dari apa-apa yang dipraktekkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mengajarkan kepada kita tentang konsep-konsep dan praktek-praktek pemerintahan, politik, maupun public administration. Nah, kemudian lebih jauh nanti Bapak Ibu sekalian, saya pun sampai sekarang masih menemukan kesulitan untuk membuat struktur organisasi, mulai dari Rasulullah sebagai Rois, ya, Rois Al-Madinah, ya, Rois Al-Madinah, ya, kemudian sampai kemudian beliau punya wazir, beliau kemudian punya katib, punya para penulis yang saya temukan dari berbagai tulisan, kurang lebih ada sekitar, ya, ada yang menyebutkan 26, 30 hingga 50-an penulis dengan berbagai macam tugasnya. Kemudian sampai juga dalam kitab At-Taratib Al-Idariyah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Qattani rahimahullah, di situ menggambarkan betapa di situ sampai ada yang namanya Diwanul Insya, ya. Jadi semacam, kalau bahasa kita ini semacam kesekretariatan, ya, kantor sekretariatan negara, gitulah kalau bahasa dalam secara teknis kita belajar public administration. Kemudian sampai di situlah kemudian Rasul juga mulai mengangkat yang namanya pejabat yang ngurusi daerah. Itu dalam beberapa istilah, ada sekali waktu disebut amir, sekali waktu juga disebut amil, ya. Walaupun kemudian nanti amil lebih pada nanti ketika sebagai amil dalam artian pejabat atau petugas mengambil zakat ataupun sedekah. Tetapi amir, istilah amir dipakai untuk menunjukkan yang kalau bahasa teknis kita adalah gubernur, ya, dalam ukuran batasan wilayah, batasan domain dari kewenangan yang mereka miliki. Nah, itulah saya akhirnya menemukan di situ bahwasanya kita perlu konstruksi, dan sejauh saya membaca-baca, ternyata baru ada tulisan ini, ya, paling tidak ketika yang saya anggap Dr. Abdul Aziz bin Ibrahim Al-Umari, salah satu dosen, ya, di Universitas Madinah, ini sudah bagus untuk ukuran ilmu saya. Beliau ketika menulis tentang Al-Khulafa Ar-Rasyidun dengan kepemimpinan mereka, itu beliau sudah menulis tentang al-walayatu 'alal buldan di asri al-Khulafa Ar-Rasyidin.
di mana di belakang paling akhir dari buku beliau sudah mencoba beliau membuat semacam struktur organisasi, mulai dari Rasulullah sampai kemudian kepada ada wazir, ada katib, ada kemudian ada amir, ya, kemudian ada qaidul junud atau ya qaidul jundih, ya, komandan militer, kemudian ada amiluz zakah, misalnya tugas pejabat pemungut zakat dan seterusnya. Nah, ini sungguh bagi saya ini sesuatu inspirasi yang luar biasa, dan kita bisa mengatakan ini adalah sesuatu yang empirik yang tidak mungkin diingkari, dan seharusnya dalam perspektif ilmu saya setidaknya public administration maupun ilmu induknya adalah ilmu politik ataupun ilmu hukum sekalipun, ini sebenarnya adalah sesuatu fakta-fakta empirik yang bisa diangkat. Bahasa saya meskipun pada kesempatan tulisan ini saya baru pada tataran mendeskripsikan dan sedikit melakukan analisa, tahap berikutnya adalah kita ingin mengeksplorasi dan melakukan konstruksi dari fakta-fakta empirik itu untuk kita angkat menjadi konsep-konsep dan teori tentang public administration utamanya. Saya kira demikian Pak Agus, karena sudah ada tulisan, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa menyimak, kurang lebihnya mohon maaf, setidaknya mudah-mudahan inspirasi pada diskusi kita kali ini memberikan satu bimbingan kepada kita untuk bersungguh-sungguh mau menggali khasanah intelektual kita kaum muslim. Saya kira demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Pak Agus. Baik, terima kasih Pak Cahyo. Mohon maaf juga Pak Agus waktunya. Ya Pak, jadi ini formalnya berhenti dulu, tapi saya buka untuk forum pertanyaan. Nanti kalau misalnya belum ada 3 pertanyaan, Pak Cahyo silahkan meneruskan yang ingin disampaikan. Tapi sementara saya ingin buka 3 pertanyaan. Saya Pak Bu Hania. Silakan. Iya, saya ya Pak. Ya, dari. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hania Hanafi dari FISIP UIN Jakarta. Pak Cahyo, saya sebenarnya nggak paham. Gimana Bu Dr. Hania? Ya. Saya nggak tahu, nggak ada identifier namanya. Iya. Saya nggak menguasai masalah sejarah Nabi ya. Cuma saya ingin tahu dari Pak Cahyo, kan kita tahu bahwa secara administratif yang kita kenal saat ini, zaman Nabi itu kan belum ada struktur pemerintahan secara formal. Nah itu kalau Pak Cahyo, hasil penelitian Pak Cahyo itu dari mana dimulai? Apakah Piagam Madinah atau sebelum atau sesudahnya? Sehingga Pak Cahyo menulis judul makalah Pak Cahyo, adakah administrasi publik dalam sejarah Nabi gitu. Yang kedua mungkin saya tadi agak terlambat sedikit Pak Cahyo karena ada gangguan teknis. Di mana itu bukti-bukti atau secara konkret administrasi publik itu berjalan pada masa Nabi. Itu aja Pak Cahyo, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Maaf Ibu, siapa tadi? Ya, nggak saya lihat namanya. Hania. Bu Hania. Ya, Ibu Dr. Hania. Bu Dr. Hania, ya. Nah, mungkin begini Pak Cahyo, saya kumpulkan dulu ya Pak ya, nggak langsung dijawab. Barangkali ada yang bertanya lagi. Agustin. Sambil. Agustin, Pak. Agustin, Pak. Ya. Agustin. Pak Agustin, ya, mari silakan Pak Agustin. Ya. Sore Pak Cahyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau dari praktek administrasi publik itu salah satunya waktu ada gugatan dari seorang namanya Dul Kuwaisi, masalah. Maaf, suaranya kurang terdengar. Ya. Jadi dalam arti praktek memang ada, tapi jangan dibayangkan dalam konteks sebagai
asasi publik buat satu negara bangsa modern ya. Salah satu contohnya itu pada waktu ada gugatan dari seorang Zulkhuwairisi dalam pembagian pampasan perang. Dengan suara keras, Zulkhuwairisi menggugat bahwa Nabi itu tidak adil. Maka saat itu marahlah Nabi dan mengatakan, kalau aku tidak adil dalam pembagian ini, kepada siapa lagi engkau mencari keadilan? Kira-kira begitulah isi ceritanya itu gitu ya. Itu ada dalam hadisnya. Artinya, ada hal penting dari contoh itu apa? Adalah tentang keadilan. Nah, ini sebetulnya sangat relevan dalam konteks tantangan asas publik sekarang, negara sekarang. Salah satu contohnya, kalau di bidang hukum di Amerika itu saat ini itu sangat keras sekali upaya dalam konteks menggali hukum yang berkeadilan. Tapi kalau saya perhatikan, saya di bidang pemberdayaan, kita nampaknya asasi negara itu masih belum menerjuni, menggeluti bagaimana sebetulnya asasi negara berkeadilan. Nah, kalau kita perhatikan lagi bahwa soal keadilan ini seharusnya memang menjadi satu tema penting, karena salah satunya misalnya kalau secara naklinya, Nabi Ibrahim pernah berdoa agar anak keturunannya dijadikan pemimpin-pemimpin di muka bumi. Nah, Allah menjawab, doa Nabi Ibrahim akan dikabulkan, tetapi tidak kepada yang zalim. Nah, di sini kita melihat bahwa ada janji Allah bahwa bisa jadi mayoritas pemimpin-pemimpin di muka bumi ini hingga akhir zaman adalah keturunan dari Nabi Ibrahim. Tetapi dengan catatan mereka tidak sulit. Nah, kalau kita bicara soal keadilan ini, berarti pertama kita perlu ada satu penggalian dalam arti filsafatnya ya, filsafat keadilan dalam rangka menggali asas negara berkeadilan itu. Filsafat keadilan, misalnya filsafat dalam arti keadilan dalam arti distribusional, keadilan dalam arti proporsionalitas, dan keadilan dalam arti aksesibilitas misalnya. Untuk konteks kita, ini memang satu tantangan yang sangat penting. Karena kalau merunut pada aspek kesejarahan, praktek keadilan itu ya syarat terjadi di Nusantara ini, di Indonesia ini. Pertama kita bisa lihat misalnya contoh cerita kerajaan Kalingga waktu dipimpin Ratu Sima, yang anaknya sendiri dipotong sapinya karena menyentuh barang yang ada di jalan. Kedua, semasa Pajajaran dan Majapahit, di masa Hayam Wuruk, Gajah Mada. Di masa Pajajaran, Kerajaan Siliwangi, itu sampai ada filosofinya Sili Asih, Sili Asuh, Sili Asah. Nah, saya kira ini ada dua hal yang perlu penggalian secara ideologi dan secara empiris. Pengaman praktek keadilan yang ada dalam asasi negara dan norma-norma yang ada di dalam keislaman itu sendiri untuk melandingkan bagaimana asasi negara yang berkeadilan. Saat ini kita bisa lihat contohnya dalam konteks penanganan korban COVID-19 begitu menonjol, berbagai keluhan, gugatan dan sebagainya, karena tidak ada keadilan dalam praktek asasi negara atau masalah keadilan masih keteteran. Belum lagi kalau kita misalnya bicara soal sedikit lagi saya akan selesaikan. Kita bicara soal dalam aspek sumber daya alam, entah itu yang sekarang lagi ramai misalnya nikel, entah yang untuk diimpor dan sebagainya. Jadi ini sangat penting untuk kita menengok kembali
bagaimana kita bisa menggelindingkan administrasi negara yang berkeadilan. Saya kira itu. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, terima kasih Pak. Ya, baik. Pertanyaan yang ketiga, barangkali saya persilahkan kesempatan yang ketiga. Bapak-bapak, ibu-ibu, kami persilahkan. Baik, kalau tidak ada, saya kembalikan ke Pak Cahyo untuk menjawab dua pertanyaan nih. Dari Ibu Haniah tadi ada pertanyaan, dan dari Pak Agustin tadi mungkin lebih banyak komentar, masukan. Dan kemudian dari Bu Haniah menanyakan tentang bukti-bukti konkret tadi, administrasinya apa sudah berjalan begitu. Dan kemudian apakah itu di sejak Piagam Madinah atau sebelumnya sudah ada. Kemudian Pak Agustin tadi sudah menjelaskan tentang beberapa bukti tentang keadilan, tentang misalnya orang yang minta keadilan dan bagaimana penerapannya bisa untuk hari inilah begitu. Baik, silakan Pak Cahyo. Baik, terima kasih Pak Agus, terima kasih Ibu Dr. Hania, terima kasih Pak Agustin. Oke, saya mencoba untuk ini ya menyampaikan memberikan respon gitu ya kepada Bu Dr. Hania. Jadi yang jelas kalau kita lihat perspektif yang sangat kental dengan ciri-ciri ataupun karakteristik di situ yang kita bisa sebut sebagai satu kriteria atau karakteristik pemerintahan atau kalau lebih induknya itu adalah politik ya, siasah ya, politik. Kemudian kalau bahasa kita kemudian berikutnya ada public administration, ada government sciences ya kalau versi Institut Ilmu Pemerintahan. Maka sebenarnya kita melihatnya ya, terutama saya momentumnya adalah ketika beliau berpindah ke Madinah ya, ke Madinah. Kalau dalam satu perspektif saja kita bisa melihat sebelumnya kan beliau juga sempat melakukan hijrah ke Habasyah, kemudian hijrah ke Taif. Nah, ini kalau dalam perspektif yang lebih luas kita bisa melihat sebenarnya ini bukan semata-mata hijrah ya, semata-mata hijrah ataupun melakukan migrasi dari satu tempat ke tempat yang lain, tapi dari perspektif politik itu sudah ada maksudnya. Kenapa berhijrah beliau pertama ke Habasyah? Di situ adalah dipimpin oleh seorang raja ya, walaupun tentu bukan seorang muslim awalnya ya, kemudian tapi karena beliau dikenal kejujurannya, keadilannya dari sisi perspektif pemerintahan, harapannya adalah bisa menyampaikan para sahabat itu bisa mendapatkan dukungan. Demikian juga posisi beliau yang waktu itu berada di dalam posisi intimidasi, boykot dan segala macamnya. Sampai kemudian di Taif, yang Taif harapannya adalah masih ada hubungan kekerabatan secara genealogis ya, sampai mbah bebuyutnya dengan Nabi Muhammad SAW. Ini juga dari perspektif ini kita melihat ini adalah contoh konkret praktek-praktek, ada semacam yang kita sebut dalam bahasa sederhana itu semacam suaka, bisa disebut mungkin semacam suaka politik atau istilah-istilah yang semacam itu. Nah kemudian ada bai'ah, Bai'atul Aqabah ya, satu lebih pada nilai-nilai prinsip-prinsip bagaimana ketaatan kepada Allah, perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya dan seterusnya, larang berzina, mencuri dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah Bai'atul Aqabah yang kedua, itu lebih pada di situ sudah mulai ada gambaran-gambaran prinsip-prinsip tentang ketaatan, kepatuhan, kemudian adanya konsep aliansi, ya, konsep untuk saling melindungi, kemudian konsep bahwasanya adanya pengakuan, adanya sosok yang kemudian akan dijadikan seorang pemimpin yang dipatuhi dan ditaati. Ini adalah salah satu konsepnya. Kalau di dalam kita belajar public administration ya, bahkan ternyata public administration sendiri yang kita ilmui selama ini Bu Dr. Hania dan teman-teman Bapak Ibu sekalian, yang saya ketahui adalah kita sebenarnya masih perlu kontribusi-kontribusi sosiologi, antropologi, bahkan arkeologi. Nah itu yang saya lakukan, meskipun saya bukan seorang arkeolog, bukan seorang sosiolog, antropolog, tapi saya mencoba membaca buku-buku perspektif lahirnya suatu state ya. Kalau kita lebih pada konsep katakanlah sebuah negara, state dalam bahasa kita sekarang,
Ini adalah dimulai dari yang namanya band, yang kemudian ada namanya tribe, ya kabilah, sampai kemudian yang namanya chiefdom. Nah, di sini semua fase-fase itu, inilah yang sedang saya siapkan tulisan ini. Pak Agus sambil menyelesaikan tulisannya dengan Pak Agus ya, insya Allah. Itu ya, ini adalah fase-fase yang ingin saya tunjukkan untuk misalnya menjadi bantahan terhadap pandangan orang yang mengatakan Muhammad itu hanya sampai kepada chiefdom, yaitu semacam komandan perang di antara para kabilah yang difahami seolah-olah para kabilah yang nomaden. Padahal kita ketahui sebelum pun datang kepada di Madinah, kalau kita telusuri, akhirnya saya membaca kitab-kitab tentang Al-Arab Qabla Al-Islam, misalnya tulisannya Dr. Jawad Ali, misalnya yang 4 jilid yang kemudian sudah diterjemah di penerbit dekat-dekat UIN sana. Ini luar biasa. Kalau kita telusuri sebenarnya Madinah sejak awal itu adalah karakteristik penduduk atau masyarakat urban, masyarakat perkotaan. Nah, di sini kemudian singkat cerita saya sandingkan dengan gagasan city state ya, negara kota model Yunani. Nanti mudah-mudahan insya Allah akan muncul tulisan saya juga sebagai bagian dari artikel jurnal internasional yang sedang saya tulis. Di situ kita akan tunjukkan kesamaan-kesamaan. Kalau kita saja bisa ya dunia menerima konsep city state ya dengan berbagai karakteristiknya itu sampai menjadi dieksplorasi kemudian dikonstruksi menjadi konsep dan teori tentang negara, kemudian malah menjadi cikal bakal kata kita adalah modern state, konsep pemerintahan modern. Maka sungguh naif kalau kemudian kita tidak mencoba kenyataan-kenyataan dalam fenomena kesejarahan, ya sosial, politik, ekonomi, kebudayaan suatu masyarakat, dalam hal ini katakanlah contohnya masyarakat Arab sejak adanya kedatangan Nabi Muhammad SAW, maka secara ilmiah, secara akademik tentu kita sungguh aneh gitu. Nah dari sinilah yang sedang kita angkat, saya coba pelajari ciri-ciri city state itu seperti apa, ya dari berbagai perspektifnya para sosiolog, antropolog, arkeolog. Itu jadi diantaranya. Nah kemudian sampai pada adanya perjanjian Mithaq ataupun Sahifah Madinah, ini juga sebenarnya gambaran dari adanya kontrak sosial. Ya, kenapa kita berani katakan kontrak sosial? Apakah karena kita ikut-ikutan penulis Barat? Tidak. Saya pun juga berusaha untuk awalnya adalah membebaskan diri dari buku-buku para intelektual Muslim, para ulama kita, sejarawan Muslim, yang misalnya membuat istilah-istilah tertentu, ya, yang saya ingin membebaskan dulu dengan cara menelusuri menurut apa-apa yang perspektifnya sosiologi, antropologi, arkeologi yang ada hubungannya dengan pemerintahan. Dan kemudian kalau bidang ilmu kita yaitu administrasi negara atau public administration terutama. Nah dari situ kita lihat ya, nanti bisa kita baca ya di bukunya Jean-Jacques Rousseau sendiri, itu sebenarnya baru pada tataran dia itu terobsesi membayangkan situasi negaranya di mana yang carut marut ya masalah-masalah politik, perebutan kekuasaan dan seterusnya. Kemudian dia mengidealkan adanya semacam kontrak sosial yang berbeda dengan Thomas Hobbes. Kalau Thomas Hobbes pada prinsipnya manusia itu adalah akan menjadi serigala bagi yang lainnya, sehingga membutuhkan kemudian mereka butuh karena terpaksa karena daripada berebut kekuasaan adalah untuk membuat satu kesepakatan ada siapa yang memimpin untuk ditaati dan dipatuhi. Kalau dalam bahasa ilmu kita disebut teori-teori yang mengandung teori konflik. Sedangkan kalau model Rousseau itu adalah teori-teori integrasi. Dan itu sudah diteliti juga oleh para sosiolog, antropolog terkait konsepnya Rousseau ini. Nah, jadi kalau di Madinah juga mengalami seperti itu. Jadi salah satu aspek untuk terbentuknya salah satu yang disebut nanti suatu saat disebut dengan istilah state itu diantaranya adalah peristiwa peperangan. Demikian juga Aus dan Khazraj adalah mengalami peperangan yang bertahun-tahun sampai terakhir perang Bu'ath yang menjadikan mereka sebenarnya sudah rugi bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun berperang. Nggak ada yang namanya berperang itu siapa yang menang jadi apa, yang kalah menjadi arang gitu ya. Apalagi intrik-intrik Yahudi di masa itu karena ada persaingan Yahudi dengan bangsa Arab waktu itu, Aus dan Khazraj yang notabene itu juga bangsa pendatang ya, demikian juga bangsa Yahudi. Tapi berabad-abad
itu mereka sudah bahkan abad-abad tertentu sejauh ini saya kadang lupa kalau nggak baca teks, mungkin bahkan ada abad-abad yang sebelum Masehi, bahkan Masehi mereka sudah tinggal di Madinah. Jadi secara karakteristik saja ini karakteristik gambaran masyarakat urban society itu sudah dimiliki oleh Madinah. Jadi secara instrumen sosial itu masyarakat Madinah mampu dan mungkin untuk menuju ke sana. Itu satu hal fakta yang tidak bisa kita pungkiri secara sosiologi, antropologi, dan arkeologi. Kemudian berangkat dari Piagam Madinah, ini adalah sebagai salah satu justru bukti yang konkret, ya. Karena dalam kenyataannya ini adalah merupakan bukti yang konkret dan kemudian ada sesuatu yang tertulis. Meskipun tidak semua riwayat menyebutkan siapa saja yang meriwayatkannya dari satu orang ke orang yang lain seperti tradisinya hadis gitu ya, tradisi hadis. Tetapi saya sudah juga mentelusuri dalam berbagai macam ensiklopedia, dalam berbagai macam handbook tentang politik, tentang pemerintahan. Ternyata para ilmuwan barat pun, terlepas yang orientalis sekalipun, bahkan yang orientalis pun banyak yang menerjemahkan yang namanya Mitsaq al-Madinah maupun Shahifah Madinah, termasuk Montgomery Watt ya, dalam bukunya Muhammad at Madinah, dan juga Muhammad Prophet and Statesman ya. Itu menunjukkan. Jadi tulisan-tulisan Philip K. Hitti. Jadi para tulisan-tulisan barat saya kejar semua. Saya ingin tahu betul apa perspektif orang barat tentang fakta sejarah Piagam Madinah, Shahifah Madinah itu. Dan ternyata tidak bisa dipungkiri dengan segala macam kekurangan teks dalam konteks kita konsep negara modern saat ini, maka dalam berbagai tulisannya Profesor Dr. ya Muhammad Hamidullah rahimahullah, ternyata dalam berbagai macam bahasa, di kesempatan di PBB dan seterusnya, telah disampaikan fakta sejarah ya, sebagai kekayaan intelektual yang kemudian diakui oleh PBB, bahwasanya ada satu piagam yang menunjukkan adanya semacam, kalau bahasa kita, kontrak sosial. Kalau dalam bahasa saya ini juga bahkan sebenarnya adalah kontrak politik ya, istilah Rousseau saja menyebut istilah kontrak sosial. Kalau saya ataupun juga Ibnu Khaldun ya, saya membaca versi bahasa Inggris maupun bahasa Arabnya Muqaddimah Ibnu Khaldun, tapi bab-bab jilid-jilid yang bukan yang di awal yang cerita tentang Nabi, itu adalah menggambarkan kalau apa yang disebut dengan kontrak sosial dalam kita secara substansial ya. Nah, kalau kita bicara dalam sisi yang sifatnya formal, yang sifatnya official gitu ya, semacam official record gitu ya, laporan yang sifatnya resmi ya, ada faktanya berupa piagam, adanya berupa tulisan, berupa dokumen. Nah ya, ini berupa dokumen ya, bahkan yang namanya dokumen ini menjadi salah satu ciri untuk para arkeolog sendiri ya, para ilmuwan politik untuk menjadikan ini sebagai salah satu bukti apakah suatu negeri ya, suatu wilayah atau suatu negeri dengan penduduk tertentu ini layak sampai mulai dari band, tribe, chiefdom hingga menjadi state-nya. Ini dari sanalah kita mulai. Kemudian juga untuk memperkuat tadi cerita saya, ya, jadi cerita tadi Shahifah atau Mitsaq Madinah ini dimuat dalam Majmu'atul Watha'iq ya, yang dikumpulkan oleh Profesor Muhammad Hamidullah, diterjemahkan dalam berbagai macam bahasa, ditulis dalam berbagai ensiklopedia, handbook, buku-buku sirah kita terutama juga ya, ditulis di kitab-kitab hadis ya, walaupun dengan riwayat-periwayatan perawi yang berbeda-beda, sehingga tidak bisa kita ingkari adanya bukti dokumenter tertulis. Nah, ini ciri-ciri masyarakat yang sebenarnya modern itu kalau ada record, ada namanya written account atau written record, laporan ataupun catatan tertulis. Ini salah satu ciri. Nah, kemudian berangkat dari sana, kemudian bagaimana praktek-praktek berikutnya? Ya, tadi yang saya sebut sebenarnya walaupun memang perspektifnya sebagaimana juga ditulis oleh Watt di dalam bukunya dua tadi itu Muhammad at Madinah, Muhammad Prophet and Statesman gitu ya. Itu adalah beliau intinya adalah memang perspektif pendekatan beliau ketika disebutkan tentang position Muhammad ya, posisi Muhammad ketika menghadapi orang-orang di Madinah. Itu dilihatnya semua pendekatannya memang keagamaan. Oke, memang keagamaan, dan itu sudah saya baca-baca dalam buku-bukunya Wiener ya, S.E. Wiener
yang menerbitkan buku, menulis buku beberapa jilid tentang the history of government, maupun Gladden ya tentang history of public administration. Walaupun karena saya cari gratisannya belum dapat semua, baru buku-buku di awal jilidnya. Itu menunjukkan di antara ciri-ciri bahwasanya bahwa masyarakat yang lampau itu pendekatannya bisa mereka dengan kekuatan sihirnya, dengan kekuatan religiusnya melakukan membuat semacam pengaruh kekuasaan atau pengaruh kepemimpinan, ya, pengaruh kekuasaan ataupun pengaruh kepemimpinan dengan pendekatan-pendekatan seperti itu. Yang ini pun juga punya implikasi secara politik. Ya, Watt sendiri awalnya ketika saya baca berulang-ulang, meskipun beliau menyebut juga Muhammad adalah sebagai prophet and statesman gitu ya, tapi sempat di dalam tulisannya di title yang posisi Muhammad di Madinah, memang menggambarkan untuk menunjukkan betapa Muhammad banyak memerankan pendekatan-pendekatan yang sifatnya religius. Dan itu sebenarnya tidak salah, karena kita pelajari dari berbagai kenyataan masyarakat bangsa dan yang lainnya, juga mereka memimpin dengan pendekatan kekuatan sihir, kekuatan religius, kekuatan klinik, kekuatan yang sifatnya spiritual ataupun religius, ya, untuk memiliki dan bisa menjadi pemimpin politik. Nah, dalam hal ini tidak salah. Dan untuk menguatkan Muhammad juga sebagai pemimpin politik, sebagaimana Watt sendiri membuat judul bukunya seperti itu adalah ketika tadi yang Abdullah bin Ubay bin Sahlul itu merasa tersingkir ketika dengan kehadiran Muhammad diterima sebagai seorang pemimpin yang menjadi seorang melakukan arbitrasi, yang menjadi mediator dari persoalan Aus dan Khazraj, ya. Kemudian diharapkan menjadi pemimpin yang bisa memimpin kedamaian di antara kedua kabilah besar yang selalu berseteru. Dan kemudian mereka siap menjadikan Muhammad sebagai sosok yang ditaati dan dipatuhi dalam perspektif yang selain bukan semata-mata beliau sebagai seorang nabi dan rasul. Karena dalam perspektif nabi dan rasul sudah ada nasnya dari Quran dan As-Sunnah, itu ada nasnya. Kita nggak bicara dalam kaitan ini hari ini. Tetapi dalam perspektif dengan figur sosok beliau, dengan karisma beliau, dengan kekuatan yang beliau miliki, ya, pengaruh yang beliau miliki, beliau diakui sebagai seorang pemimpin yang menjadi mediator, penengah, seorang sosok yang harus ditaati dan dipatuhi oleh kedua kabilah dan mayoritas masyarakat Madinah pun termasuk masyarakat atau bangsa Yahudi. Nah, kemudian sampailah ini ya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, memang kalau kita tadi ditanya ya, saya ingin menegaskan di satu ungkapan, memang secara formal dalam artian ada semacam tulisan, papan tertulis, oh ini adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat, atau ini adalah White House dan seterusnya, memang tidak. Sejauh saya membaca itu belum muncul atau tidak ada sementaranya, sampai saya nulis disertasi itu tidak ada. Tetapi secara substansial, secara empirik, ya, itu ada praktek-praktek itu. Nah, diantaranya kemarin saya baru menuntaskan bacaan saya tulisannya Wiener ya, dengan beberapa jilid History of Government-nya, dan juga Gladden tahun 1972 sebenarnya tulisan itu, buku beliau itu direvisi terus ya, beberapa jilid. Saya dapat yang gratisannya baru jilid awal, itu pun baru pengantarnya, depannya, introduction dan preface-nya. Nah, itu yang kita baca adalah bahwasanya secara substansial ketika ada ciri-ciri seseorang untuk melakukan praktek-praktek yang kemudian kita kenal sebagai praktek berpemerintahan, maka mereka sudah bisa menyebutkan bahwasanya bangsa-bangsa yang terdahulu, dan itu sesuatu yang saya pegang pandangan ini untuk mengajarkan kepada mahasiswa-mahasiswa saya, masyarakat yang paling primitif sekalipun itu adalah mengenal konsep pemerintahan. Nah, kalau kita mengenal ada konsep pemerintahan adalah salah satu komponen atau unsur dari kalau kita mau menyebut sesuatu itu, entitas itu sebagai sesuatu yang namanya negara atau state, yaitu ada wilayah, ada penduduk, kemudian ada pemerintahan, kemudian yang keempat ada kedaulatan. Sebagian ada menambahkan dengan ada yang namanya konstitusi. Nah, kalau kita lihat dari 5 kriteria ini saja, sebenarnya sudah terpenuhi secara substansial, ya. Itu walaupun tadi yang saya katakan adanya kemudian Nabi ketika mau memutuskan masalah-masalah itu, seringkali ketika mau memutuskan, beliau sebagai pemimpin di Madinah ditanya oleh sahabat, ya Nabi, engkau mau memutuskan ini berdasarkan wahyu atau dari dirimu, dari engkau? Maka ketika Nabi merasa menunggu-nunggu wahyu itu tidak turun, ketika itu beliau memutuskan dan beliau memandang ini adalah sesuatu yang bisa diputuskan bersama, beliau melakukan musyawarah ya, dalam beberapa keputusan
sebagai keputusan, maka ini adalah salah satu contoh praktek-praktek bagaimana beliau dengan sosok al-basyariyah, kemanusiaannya, beliau adalah juga bermusyawarah, meminta pendapat, meskipun para sahabatnya disebut kibaru sahabah, kalau bahasa kita sahabat-sahabat yang senior, mereka disebut sebagai orang-orang yang diminta untuk melakukan musyawarah, ya, bermusyawarah, itu masih belum dalam sebuah wadah yang baku, wadah yang formal, wadah yang official board gitu atau official organization gitu ya, yang disebut kemudian ini namanya majelis syuro itu. Tapi secara substansial sudah terpenuhi ya, karena dengan memang kalau kita pelajari dari Gledden, dari Wiener dan seterusnya, masyarakat itu dengan berbagai macam variasinya ya. Masyarakat tertentu ada yang sampai juga kemudian diwujudkan ada sebuah tempat yang kemudian dinamai sebagai tempat ini semacam majelis permusyawaratan atau tempat semacam senat, istilah republik itu kan diambil dari Romawi. Nah, sebelumnya sebenarnya sebelum Nabiullah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi pemimpin di Madinah, sebenarnya Romawi sudah ada, Mesopotamia sudah ada ya. Dan ini sesuai dengan perkembangan masyarakat bangsa Arab yang masyarakat karakteristik kekabilahan. Ya. Tetapi secara substansial praktek-praktek itu dilakukan. Makanya sejauh yang saya bacaan saya di kitab At-Taratib Al-Idariyah, ya, itu kumpulan-kumpulan riwayat itu sudah menunjukkan ketika para katib, para sekretaris negara kalau kita nyebutnya, karena beliau itu surat-surat yang ditulis oleh para katib itu adalah surat-surat yang terkait bagaimana seorang pemimpin, ya, pemimpin daerah yang tadi sebuah wilayah, sebuah kota, city yang namanya Madinah City, ya, kota Madinah, yang kalau bahasa kita bisa memenuhi kriteria sebagai negara, itu adalah membuat surat kepada para gubernurnya, kemudian membuat surat kepada para malik, para raja, para penguasa di negara-negara belahan yang lainnya. Nah, ini tentu adalah menggambarkan adanya juga bukti-bukti formalitas dari sisi korespondensi surat menyuratnya. Tetapi dari sisi kelembagaan para katib, ya, jamaknya adalah kutab, para penulis, para sekretaris ini, belum ada satu lembaga semacam board yang official board tertentu. Walaupun dalam riwayat yang di At-Taratib Al-Idariyah oleh Al-Imam Al-Qattani rahimahullah, di situ disebutkan sebelum Umar, ya, terutama masanya Umar, dan sudah saya baca juga dalam tulisannya Profesor Ali Parasman, memang Islam, kaum muslimin itu sempat mengambil juga satu warisan, dalam artian mengadopsi juga warisan yang diwariskan oleh Persia, yaitu yang namanya diwan. Nah, diwan ini akan akhirnya menjadi bahasa kita menjadi dewan. Ya, diwan. Ya, diwan untuk apa? Diwan untuk mengatur al-junud, tentara, diwan juga untuk menghitung, meregistrasi penduduk. Tetapi Nabi secara substansial sudah mengisyaratkan itu. Tapi kalau diwan ul insya untuk semacam sekretariat untuk para katib untuk duduk di situ mendengarkan Nabi kalau memerlukan pencatatan, ngirim surat, semacam surat dinas, semacam surat perintah, surat tugas kepada para gubernur, mereka yang mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang menurut Wiener, kalau saya pakai perspektif Wiener kemudian Gledden, ini sudah memenuhi, sudah terpenuhi secara substansial. Ya, ciri-ciri karakteristik ada praktek yang namanya kalau bahasa kita public administration, kalau dalam bahasa orang umum politik, bahasa yang lainnya ilmu pemerintahan. Nah, ini terpenuhi. Kemudian diantaranya juga kalau Wiener lebih lagi menunjukkan, walaupun ini Wiener tidak bicara tidak bicara konteksnya Nabi dan Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, tapi dalam konteksnya masyarakat mulai Mesopotamia, kemudian Romawi dan seterusnya, yang saya baca ciri-cirinya, beliau menyebutkan suatu masyarakat disebut dia sudah mempraktekkan public administration, mempraktekkan konsep-konsep government, pemerintahan. Itu misalnya adalah adanya pemimpin, ya, kalau bahasa kita semacam top manager gitu ya, top management. Kemudian ketika mereka memimpin rakyatnya, memimpin penduduknya, itu sudah memakai sosok-sosok, ya, yang diangkat sebagai semacam pejabat yang memiliki official position, ya, posisi yang formal untuk menjadi semacam supervisor, menjadi juga mediator yang menerjemahkan pesan-pesan dari top manager itu kepada rakyatnya. Nah, ini salah satu yang dikemukakan Wiener
untuk menjadi bukti masyarakat-masyarakat yang terdahulu sebenarnya sudah ada public administration. Nah, bahwasanya kemudian klaim public administration itu tumbuh berkembang baru tahun 1887, terutama ditandai dengan Woodrow Wilson sebagai seorang profesor di bidang politik, kemudian menggagas tentang public administration, itu kan versi Amerika. Tapi kalau kita mempelajari buku Woodrow Wilson sendiri tentang, ya nanti persisnya nanti saya bisa sharing, saya kejar-kejar di archive itu, akhirnya saya mendapat buku-bukunya Woodrow Wilson yang lebih terdahulu dari buku-buku tahun 1887, di mana beliau menyebutkan tentang proses the origin of state, ya, semacam awal mula atau asal muasal lahirnya satu negara. Nah, bagaimana yang namanya wilayah, bagaimana yang disebut penduduk, bagaimana yang disebut pemerintahan, kemudian bagaimana kalau di suatu negeri, satu tempat di situ ada wilayah, ada penduduk, kemudian di situ ada kepatuhan, ketaatan kepada seorang pemimpin, maka itu adalah ciri-ciri yang disebut ciri-ciri yang namanya state, gitu. Ya, jadi dengan tingkat variasinya. Sehingga makanya kalau kemudian Woodrow Wilson pada akhirnya juga sebenarnya kalau kita rujuk pada buku-bukunya yang sebelum beliau tahun 1887 menggagas yang kemudian menjadi cikal bakal menandai public administration sebagai sebuah disiplin kemudian dalam perkembangannya versi Amerika, maka sebenarnya kita bisa merujuk bahwasanya Woodrow Wilson sendiri sudah tahu bahwasanya praktek-praktek government, praktek public administration itu sudah dilakukan oleh bangsa-bangsa yang sebelum Masehi sekalipun, ya, bangsa-bangsa Mesopotamia, bangsa-bangsa Babilonia dan seterusnya. Itu yang kita temukan dan nanti kita bisa lacak buku-buku itu dan kita bisa membaca. Dari sinilah kita bisa membuktikan secara substansial sudah terpenuhi praktek-praktek itu, bagaimana seorang pemimpin untuk kepada rakyatnya ada pejabat-pejabat sebagai semacam supervisor, sebagai yang menerjemahkan apa yang menjadi kebijakan atasan kepada rakyat ataupun kepada penduduk. Kalau dalam kaitan ada kekuasaan atau pemerintahan disebut dengan istilah warga negara atau citizen itu. Nah, ini contoh-contoh praktek-praktek yang secara substansial sudah beliau lakukan. Nah, belum lagi kemudian adanya tadi tulis menulis itu sebagai bukti adanya semacam official, ya, official record, official account, laporan-laporan yang formal itu sudah dibuktikan adanya tulisan-tulisan yang secara formal menyebutkan. Meskipun dalam tulisan-tulisan surat-surat itu memang dikatakan min Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ilal, kepada misalnya kepada Raja Heraklius dan seterusnya. Tetapi itu tidak mengurangi, ya, dalam beberapa tulisan misalnya dalam Futuhul Buldan yang ditulis oleh Al-Imam Baladhuri yang kemudian diterjemahkan oleh Profesor Philip Kahiti dalam 2 jilid 2 buku, yaitu namanya The Origin of State, ya, diterjemahkan sebagai asal muasal lahirnya satu negara. Maka di situ tidak ada alasan untuk kita mengatakan bahwasanya ini kan penyebutannya Muhammad, kan tidak menunjuk namanya dari penguasa. Mengapa? Nah, ini yang ditunjukkan pembelaan oleh Muhammad Hussein Haikal sendiri, ya, dalam buku Sejarah Nabi, yang beliau, ya, di satu sisi beberapa hal beliau mengkritik, beberapa hal ada riwayat-riwayat yang sebenarnya tidak pantas tapi bahkan disandarkan kepada Nabi. Tetapi ketika beliau satu sisi membalas para orientalis, beliau sebagai orang yang ilmuwan yang alumni Cambridge atau Oxford itu, Cambridge, ya, kalau nggak salah, beliau menyampaikan bahwasanya pandangan para orientalis yang mengatakan seolah-olah bahwasanya Muhammad dengan penyebutan min Muhammad Rasulullah itu adalah tidak mencerminkan, kok tidak menyebut penguasa. Maka beliau menyampaikan secara pendekatan, beberapa ilmuwan membuktikan pendekatan Muhammad dengan pendekatan agama, tetapi secara substansial beliau sebenarnya ingin menunjukkan kekuasaannya, indikasi bahwasanya beliau memiliki lingkaran pengaruh kekuasaan itu bisa dibuktikan, ya, sehingga menumbuhkan kepatuhan dan ketaatan masyarakat Madinah, termasuk pun orang-orang non-Muslim dari kalangan Yahudi maupun Nasrani. Di sini yang setidaknya juga menjadi petunjuk bagi kita semua bahwasanya bukan berarti kalau disebut beliau ada Nabi dan Rasulnya, memang beliau sejak awal itu tidak ingin menunjukkan secara formal itu bahwasanya beliau adalah sebagai seorang penguasa. Karena memang secara substansial dari perspektif kita, memang beliau bisa dibuktikan adalah sebagai seorang penguasa yang harus ditaati, dipatuhi oleh penduduk
Madinah sebagai warga negara. Nah ini saya kira ini kalau diurai lebih detail lagi mungkin itu dulu, tapi yang paling tidak yang bisa intinya kita nanti bisa uraikan sampai bagaimana beliau mengatur hubungan-hubungan misalnya antara wazir ada di tanfid, ada kemudian di tafwif. Yang satunya adalah yang sifatnya hanya sebagai semacam administrator, fungsi administratif, dan satunya ada wazir yang fungsinya kemudian adalah fungsi ada penyerahan kewenangan dan ada pendelegasian kewenangan. Istilah penyerahan kewenangan dan pendelegasian kewenangan itu yang sedang saya dalami untuk menunjukkan hubungan-hubungan secara dalam struktur organisasi, bagaimana itu bisa digambar. Saya sedang mendapatkan kesulitan cara menggambarnya dalam struktur organisasi, bagaimana sih menggambarkan satu wakil, ya, karena beliau mengangkat dua wazir, yaitu Abu Bakar dan Umar, satunya untuk perencanaan saja, untuk pelaksanaan saja, yang satunya sifatnya untuk pendelegasian kewenangan dan penyerahan kewenangan. Nah, itu yang sedang saya coba rumuskan, yang sedang coba saya gambarkan nantinya. Mudah-mudahan ini sebagai satu rintisan ya. Ini saya jadikan penelitian saya, penelitian mandiri sebagai dosen, penelitian secara menggunakan studi kepustakaan. Dan ini insya Allah masih banyak, nampaknya perjalanan saya belum bakal selesai, karena setahun pun saya mencoba menghabiskan waktu-waktu selain saya mengajar seminggu sekali dan tugas-tugas administrasi, sisa waktunya semua saya pakai untuk membaca buku-buku referensi ini. Untuk hanya ingin menemukan bukti yang selama ini adanya orang-orang yang menuding bahwasanya Muhammad belum sampai pada periode yang namanya negara. Nah ini. Nah kemudian itu saya kira ya. Jadi nanti ada tulisannya Pak Dr. Abdul Aziz yang kemudian sudah diterbitkan oleh penerbit Alfabet ya, dari disertasi beliau yang memandang Muhammad itu hanya sampai pada chiefdom. Muhammad itu seolah-olah hanya komandan perang, karena beliau membaca sirah Nabawiyah itu memang hampir sebagian besar sirah Nabawiyah itu memang cerita perang. Rata-rata cerita perang demi perang demi perang. Sehingga saya pun kesulitan mencari di mana tema-tema yang ada kaitannya dengan pemerintahan dan seterusnya. Itu kesulitan, kecuali adanya beberapa ilmuwan, para ulama kita yang sudah mulai mensistematisir seperti kitab At-Taratib Al-Idariyah, misalnya Al-Imam Al-Qattani, kemudian Al-Imam Jayasiri dan seterusnya misalnya, dan kitab-kitab yang semacam itu sangat membantu, apalagi ada Al-Ahkam Sultaniyah dan seterusnya. Sehingga itu sebenarnya kalau kontribusinya para ulama kita saja, intelektual muslim saja sudah sampai bahkan ini ada pimpinan kepala negara, kepala pemerintahan, ada wakil, ada sekretaris negara dan seterusnya. Tentunya kita tidak bisa menafikan secara keilmuan itu kalau kemudian itu bisa menjadi khazanah intelektual dunia yang seharusnya bisa dieksplorasi dan dikonstruksi menjadi konsep-konsep public administration maupun government sciences. Iya, itu diantaranya. Kemudian kalau public administrasi keadilan, nanti terima kasih Pak Agustin. Nanti insya Allah kita bisa adakan kajian tersendiri tentang bagaimana mewujudkan public administration yang berbasis pada keadilan, social justice, sebagaimana juga diinginkan oleh George H. Frederickson ya di tahun-tahun New Public Administration, ya kan? Public Administration Amerika sendiri dikatakan kemudian beliau kecewa, orang-orang muda yang getol dengan public administration kecewa ketika public administration Amerika sendiri dalam prakteknya ternyata sudah mengabaikan prinsip-prinsip social justice dan equality. Saya kira demikian ya. Jadi kita semua nanti kita bisa eksplorasi lebih jauh karena keterbatasan waktu. Kurang lebihnya mohon maaf Bu Hania, ini sejauh yang bisa sampaikan, Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Tapi semua tulisan saya sepanjang saya bisa sharing, saya akan sharing, kemudian referensi-referensi yang ada, insya Allah. Gitu Pak Agus, saya kembalikan, kurang lebihnya mohon maaf. Baik, terima kasih banyak Pak penjelasannya dan jawaban pertanyaan dari Pak Cahyo untuk Bu Hania dan Pak Agustin. Saya kira karena waktunya sudah 5.30 ini Pak, jadi saya nggak buka second session untuk pertanyaan lagi, dan penjelasannya sudah cukup runtut. Baiklah, saya kira kita akhiri saja diskusi kita pada sore hari ini. Dan sebelum kita tutup, ada dua hal yang ingin saya sampaikan berhubungan dengan pusat studi ilmu pengetahuan Islam dan ilmu pengetahuan nih. Ini diskusi seperti ini sebulan sekali diadakan, biasanya secara langsung
Tapi ini karena sedang ada social distancing, kita harus jadi kita melalui online. Tidak tertutup kemungkinan diskusi ini bisa dilakukan sebulan 2 kali. Dan yang kedua, kalau ada dari para peserta, Bapak-Ibu sekalian yang ingin juga menjadi pembicara, pemateri, dipersilahkan untuk mengirimkan makalahnya ke Pak Cahyo untuk kemudian nanti dibicarakan apakah bisa dischedule-kan untuk satu diskusi lagi begitu. Baik, saya kira itu 2 hal yang ingin saya sampaikan sebagai penutup, dan sekali lagi terima kasih pada Pak Cahyo atas sharingnya, dan terima kasih buat semua peserta yang 36 tadi dan 30 orang yang bertahan sampai ini, dan terima kasih buat Ibu Hania, Pak Agustin, dan Ibu Adiati yang sudah membantu jaga Ananda yang sudah menjadi Aini yang sudah menjadi ngajarin kita tadi caranya ini pakai Jitsi ini. Baik, terima kasih dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, insyaallah bisa dilanjut Ibu. Insyaallah Bapak Ibu. Insyaallah. Terima kasih Pak Tio. Ya. Terima kasih yang lainnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.